Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abimanyu dari kelas TE 2018D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan papan catur 3D menggunakan aplikasi berbasis bahasa pemrograman Java yaitu NetBeans. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya saya menjelaskan dasar teori dari pembuatan program tersebut. Yang pertama, untuk dasar teori yang saya gunakan yaitu adalah dasar teori dari bab 5 yaitu mengenai perspektif dan 3D structure. Dan ada juga dari bab 7 mengenai color, texture, and shading, yang mana lebih menjerumus kepada color teori yang RGB sama CEM seperti itu. Baik, karena saya sudah menjelaskan tentang dasar teorinya, maka alangkah baiknya langsung saja kita menuju ke program yang telah saya kerjakan. Untuk program yang saya kerjakan ini menggunakan library Java 3D, di mana library tersebut termasuk juga ada library tentang box, sphere, dan yang lain-lain tentang bentuk-bentuk bangun 3D seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan untuk public class-nya itu menggunakan chessboard 3D dengan ekstensinya menggunakan JApplet. Untuk di sini tertulis kayu 1 ini adalah inisialisasi. Jadi di situ ada kayu 1, 2, 3, 4. Itu inisialisasi tentang bangun persegi panjang yang akan saya buat. Utamanya kayu 1, 2, 3, 4 itu merupakan border atau pembatas dari papan catur 3D tersebut. Di sini menggunakan perintah transform group. Ini nanti ada kaitannya dengan perintah-perintah selanjutnya. Untuk itu saya jelaskan terlebih dahulu mengenai inisialisasi yang telah saya buat seperti balok 1, balok 2 lah. Balok 1, balok sampai saya membuatnya itu sampai 64. Itu mewakili 64 kotak di papan catur. Untuk 1 sampai 32 itu saya inisialisasi untuk kotak papan catur warna putih. Sementara 33 sampai 64 itu saya inisialisasi sebagai kotak warna hitam di papan catur. Selanjutnya langsung saja ke bawah. Nah, untuk objek transformasinya menggunakan perintah transform 3D, trans sama dengan new transform 3D. Dan untuk vektornya menggunakan vektor 3F vektor sama dengan new vektor 3F. Terus selanjutnya menggunakan juga saya canvas 3D. Nah, tadi kan ada transform group, itu ada kaitannya dengan branch group screen. Ini nggak ini? Nah, kalau branch group scene itu branch group scene itu digunakan untuk menciptakan scene atau alurnya begitu. Sementara transform group itu untuk menciptakan bendanya gitu, objek 3D-nya. Salah satunya seperti itu. Sementara di bawahnya itu ini juga ada appearance APR itu untuk inisialisasi warna, di mana di bawahnya bisa dilihat color 3F red sama dengan color 3F RGB, dan black-nya juga terdiri dari RGB yang masing-masing bernilai 0, sementara untuk angka warna white itu untuk RGB-nya masing-masing bernilai 1, seperti itu. Selanjutnya ada metode untuk membuat objek. Pada dasarnya objek yang saya buat ini mengenai kubus seperti itu. Dasarnya itu kubus. Kan tadi sudah saya jelaskan mengenai dasar teorinya, yaitu mengenai 3D texture. Jadi bagaimana cara mata manusia itu menangkap objek 3D itu dijelaskan di sini. Di fungsi seperti transform group, branch group seperti itu. Untuk yang pertama itu ada kayu 1. Kayu satunya ini saya set di posisi 0,0 untuk x, y-nya, x-nya 0,0, sementara y-nya itu min 3,0, dan untuk z-nya itu 0,5. Untuk x sendiri itu
kalau di mata kita saat melihat di programnya atau di Windowsnya itu nanti yang mempengaruhi lebar dari objeknya, sementara yang Y-nya itu tingginya gitu. Terus untuk Z itu jauh dekat objek seperti itu. Selanjutnya ada kayu 2. Nah, kayu 1, 2, 3, 4 itu hampir sama. Untuk lebih jelasnya saya tampilkan saja hasil running programnya. Seperti ini. Kayu 1, 2, 3 itu merupakan border atau pembatas ini yang berwarna coklat ini. Nah, seperti itu. Untuk warnanya coklat itu kan menggunakan RGB, sementara untuk pembuatan RGB itu dibutuhkan angka-angka tertentu untuk kombinasi warna-warna RGB tertentu untuk bisa menghasilkan warna coklat. Untuk itu saya menggunakan kombinasi warna red, green, di mana rednya itu sebesar 58,82%, untuk greennya itu 29,41%, seperti itu. Pada dasarnya kayu 1, 2, 3, 4 itu hampir sama, yang membedakan hanya vector set atau titik penempatan awal X, Y, Z-nya itu. Dan kita masuk ke bawah, di sini ada keterangan balok catur putih 1 sampai 32 di sini. Maksudnya apa? Maksudnya saya itu ingin menginisialisasi bahwa balok 1 sampai 32 itu akan berwarna putih di papan catur. Yang saya maksud itu ini di sini. Dimulainya dari sini. Balok 1, 2, 3, 4, kemudian kembali lagi 5, 6 sampai seterusnya di sini. 32 itu di sini. Nah, untuk balok 1 ini ukurannya ada di box B1 sama dengan new box. Nah, 0,5F, 0,3F, 0,5F itu ukuran 0,5 itu ukuran X dan Z, sementara 0,3 itu untuk Y atau ketebalan dari kubusnya itu, kubus yang terbentuk. Sementara di sini karena putih, jadi RGB-nya itu campuran warna rednya itu sebesar 1, green-nya itu 1, dan blue-nya itu 1 juga. Kemudian di sini juga ada add child. Add child itu gunanya untuk apa? Yaitu gunanya untuk menginisialisasi pada saat nanti objek mau ditampilkan. Jadi tidak ada tabrakan. Jadi gini, maksud saya tidak ada hal yang sama atau kode yang sama yang nantinya membuat program tersebut rusak. Jadi perlunya add child itu seperti itu, untuk inisialisasi seperti balok 1 diinisialisasi jadi B1. Terus seperti itu, yang membedakan kan tadi sudah saya bilang cuma koordinatnya. Sementara warna untuk 1 sampai 32 itu sama. Nah, sebentar. Nah, ini dari 33 sampai 64 itu nanti warnanya akan bernilai hitam. Saya tampilkan. Nah, seperti ini. 33 itu dimulai dari sini. Dari sini. 33 terus kembali lagi sampai 64 itu di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ke bawah langsung. Oh ya, kalau ada yang ingin bertanya kok ini terlalu panjang, itu pertama sebenarnya ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan loop atau looping. Cuma karena saya belum memahaminya secara betul-betul paham, jadi saya takutnya nanti tidak bisa mengaplikasikannya dengan benar. Sudah juga saya coba itu, tapi hasil yang didapat itu selalu error. Jadi lebih baik saya menggunakan cara yang manual yang saya pahami. Ini ke bawah. Nah, di sini ada fungsi branch group buat scene atau membuat adegannya, rekayasa adegannya. Kemudian ada branch group object root, branch group. Terus kemudian di sini ada transform group object scale, digunakan untuk membuat transform group untuk transformasinya atau
perpindahannya. Di sini juga ada scale transformasinya di set di angka 1/6.0 seperti itu. Nah, ini ada objek transformasi edge-child. Nah, edge-child tadi itu digunakan di sini. Jadi agar program dapat di-running sesuai dengan kode atau edge-child yang ada di perintah sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk ini ada fungsi untuk mengatur mouse. Jadi untuk mengatur rotasinya, di sini set vektornya di set di 0.007. Sementara untuk objek edge-child-nya itu dinamai MR atau mouse rotation. Kemudian di sini ada ambient color untuk mengatur keterangan atau cahaya yang ditampilkan. Di sini kan 0,1 RGB-nya itu nanti cahayanya semu-semu kekuning-kuningan, tapi agak putih seperti itu. Untuk ambient lights itu di sini fungsi sini itu digunakan untuk menyeting penyebaran cahaya. Di sini color light colornya itu 111. Ini nanti cahayanya yang dipancarkan itu putih. Dan untuk ukuran Windows itu yang saya gunakan itu 700 kali 600 seperti itu. Nah, ini programnya saya demonstrasikan sedikit lagi. Seperti ini. Kalau di running, diputar-putar. Nah, ambient light tadi itu gunanya untuk menampilkan kilatan-kilatan cahaya yang mengenai objek. Seperti itu. Dan untuk juga membentuk shadow atau bayangan di sisi sebaliknya. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan program yang telah saya buat di aplikasi NetBeans mengenai papan catur 3D. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.